Kita mulai dengan sesi diskusi. Mungkin ada dari sisi kanan. Ya, ada pertanyaan mungkin? Belum ada. Pak Erik mungkin? Silakan. Ya, jadi kalau mungkin ada satu dari saya aja ya untuk mulai ya. Mungkin ada yang satu yang bisa dilakukan yang paling punya daya ungkit untuk mendiagnosis sama untuk terapi itu kira-kira apa ya, Dok? Mungkin ada, Dok. Ya, kita yang untuk memudahkan kita yang paling mungkin mudah diagnostik. Iya. Jadi untuk diagnostik kehamilan ya, apakah pasien itu akan terjadi misalnya prediksinya abortus dengan riwayat obstetri yang buruk misalnya. Pasien ini dengan riwayat obstetri yang buruk. Entah itu abortus berulang, entah itu pernah terjadi di IUFD, entah itu pernah terjadi prematur, kemudian pertumbuhan janin terhambat dan lain sebagainya. Pada trimester pertama yang perlu dilakukan pemeriksaan adalah periksalah pulsatility index pada usia kehamilan sekitar kurang dari 12 minggu. Periksa arteria spiralis DC2. Pemeriksaan arteria spiralis DC2 itu berbeda dengan pemeriksaan pembuluh darah besar. Pembuluh darah arteria spiralis DC2 itu gambarannya antara sistolik diastolik itu pendek, seperti gambarannya gelombang air laut. Nah, bagaimana dengan rasio sistolik diastolik? Karena rasionya itu pendek, berbeda dengan sistolik diastolik pada usia kehamilan lebih tua. Kalau usia kehamilan lebih tua dia loops dup. Sistolik diastolik itu tajam sekali. Dia akan tinggi sekali. Makanya rasio sistolik diastolik pada trimester pertama itu berbeda dengan trimester ketiga. Trimester pertama mendekati 4 ke atas. Sedangkan trimester ketiga dia lebih kecil dari 3. Sehingga apabila diambil patokan, rata-rata orang patokan antara 0,5 sampai 6 di atas itu ya, buat teman sejawat di Vaskes 2 itu selalu kita melakukan konseling setelah kita melakukan suatu diagnostik terhadap pasien. Bu, ini dengan saya dapatkan aliran darah yang saya periksa kemungkinan adanya gangguan pada aliran darah ibu ke janin, sehingga kalau dia pernah abortus atau dia pernah UGR dan lain sebagainya, kemungkinan berulangnya itu tinggi. Ya. Contohnya adalah misalnya pada abortus berulang atau abortus imminens dan lain sebagainya, apabila didapatkan pulsatility index itu lebih dari 0,6, maka kemungkinan terjadi keguguran lagi lebih tinggi. Setelah itu baru pemeriksaan 24 sampai 28 minggu kita lakukan pemeriksaan. Kalau pada pasien dengan kemungkinan lahiran preterm, kita lakukan pemeriksaan panjang serviks dan diameter serviks. Tapi pada pasien-pasien dengan kemungkinan pertumbuhan janin terhambat, kita lakukan pemeriksaan kalau perlu 3 tempat, arteris cerebri media, ductus vitellinus dan arteri umbilicalis. Kita akan mendapatkan nilai berapa aliran flow dari maternal ke fetal. Apabila ada kelainan atau resistensi indeks yang meningkat, maka kita lakukan konseling ulang terhadap pasien tersebut. Jadi konselinglah yang paling penting dilakukan terhadap pasien. Apa yang kita katakan kepada pasien itu adalah direkam oleh si pasien, sehingga apabila terjadi sesuatu hal yang kemungkinan tidak diharapkan, pasien itu bisa menerima. Mungkin pemeriksaan itu, Dok, di trimester ketiga ya, pada yang asymmetrical UGR pun demikian. Periksa biometri janin, apakah ada oligohydramnion, apakah ada malformasi janin, lalu periksa prediksi dengan pemeriksaan flow dari darah ibu ke janin. Kalau misalnya ditemukan ada misalnya reverse atau loss of diastolik dari pemeriksaan yang kita dapatkan, kita melakukan lagi konseling terhadap pasien. Itu akan lebih baik hasilnya dan kita harus jujur terhadap pasien. Itu mungkin. Ya, terima kasih. Menarik sekali. Trimester 1 kita periksa pulsatility index dari arteri spiralis. Ya, menarik sekali. Kemudian apakah induksi persalinan dilakukan atas hanya hasil Doppler atau ada faktor lain misalnya? Kalau biasanya saya lakukan pada pasien-pasien dengan lebih dari 34 minggu, kita lakukan pemeriksaan Doppler. Begitu didapatkan pemeriksaan Doppler, seperti tadi pasien saya itu
loss of end diastolic, maka kemungkinan dalam berbagai macam penelitian 3 hari yang akan datang pasien itu IUFD. Tambah lagi dengan pemeriksaan non stress test. Pemeriksaan non stress test variability kurang dari 5 itu udah jelek. Apalagi sebelumnya ditemukan adanya saltatori, udah jelek. Tidak ada akselerasi, itu dia sudah tidak ada kompensasi si janin tersebut terhadap kontraksi ibu. Sehingga apabila didapatkan hal tersebut, itu sudah multi risk faktor, maka 34 minggu saya menyarankan untuk dilakukan terminasi kehamilan. Tetapi bagian anak kan yang dikatakan aterm itu 38 minggu malah. Kalau misalnya tidak didapatkan faktor-faktor resiko tersebut, kita masih bisa menunggu sampai dengan aterm kita 37 minggu dengan catatan tidak ada faktor resiko yang menyertai. Tapi kalau misalnya ada faktor resiko, makanya beberapa pemeriksaan, kalau ragu dengan pemeriksaan umbilical cord, ya, ragu dengan pemeriksaan arteri umbilicalis, periksalah arteri cerebri media. Itu jauh lebih sensitif. Nah, seperti itu, Dok. Jadi apabila multi risk resiko pada usia kehamilan 34 minggu, lakukanlah lebih baik terminasi kehamilan. Itu, Dok. Ya, menarik sekali ya. Jadi kita dari Dokter Budi kita dapatkan diagnostik di spiralis prediksi ya, untuk prediksi spiralis pada trimester 1. Kemudian pada 34 minggu kita selalu memakai multi parameter. Di samping Doppler tetap masih biophysical profile terutama NST. Mungkin ada pengalaman Dokter Bambang. Ya, bicara mengenai bagaimana penggunaan Doppler velocimetry ya. Jadi memang tadi benar 34 itu ditentukan. Kalau memang ada perubahan dari Doppler velocimetry, loss atau bahkan reverse dari 48 jam, kemungkinan besar dia 90% dari IFD, sehingga perlu dilakukan terminasi. Di beberapa guideline dari itu mengatakan ada indikasi untuk lakukan seksi cesarean. Berikutnya tadi kalau tadi untuk deteksi ACR ya sama SGA, penting gunakan adalah fetal growth chart ya, kata penting untuk mau melihat benar enggak ini memang ada gangguan pertumbuhan, karena yang simpel begitu. Yang dikatakan Dokter Budi tadi, ya kalau kita kadang ya pakailah USG yang bagus, ada modalitas untuk mengukur velocimetry. Kalau enggak kita secara klinis isilah chart fetal growth-nya untuk menentukan bahwa ini memang SGA atau IGR, karena itu konsekuensinya bisa berbeda, terutama menentukan jangka panjang nanti long term efeknya dari itu. Gitu. Oke. Jadi kita belajar hari ini ya, para pakar ini menganjurkan sudah bahwa Doppler velocimetry sudah merupakan bagian dari pemeriksaan obstetris umum ya, bukan untuk spesialis, untuk konsultan. Jadi Doppler velocimetry mulai dari, mungkin yang paling sederhana dari arteri umbilicalis. Kalau mungkin yang sudah arteri cerebri media agak kesulitan, kita bisa ikut yang intermediate USG ya. Oke. Ada lagi mungkin pertanyaan? Ya, silakan. Perkenalkan, saya Cakra dari Makassar, Dok. Mohon izin bertanya, seandainya kita menemukan pasien dengan ditemukan adanya pertumbuhan janin terhambat pada bayinya, Dok, setelah waktu observasi 2 minggu ditemukan pertumbuhan janin terhambat, tapi tidak ada tanda-tanda perburukan pada janinnya, tidak ada kita temukan absence of loss in diastolic, kita tidak menemukan adanya oligohydramnion, dan kondisi bayinya dalam keadaan baik, cuman pertumbuhannya yang kurang bagus. Kira-kira advice apa yang harus kita berikan kepada ibunya untuk memperbaiki pertumbuhan bayinya? Apakah pertama yang seperti yang saya dapatkan di lapangan adalah memberikan ibunya suruh makan putih telur 6 biji, 2 pagi, 2 siang, 2 malam, perbanyak makan es krim, atau pemberian aspilet, atau pemberian sildenafil, gitu, Dok, maksudnya. Kalau maksudnya kita mau bayinya memperbaiki ya? Memperbaiki hasil luaran bayinya. Iya. Ya mungkin ada jawaban, silakan. Ya, terima kasih. Jadi itu problem banyak kita jumpai. Prinsipnya kalau tidak ada tadi gangguan, mungkin ketemuannya masih bagus, kemudian Doppler velocity-nya juga masih bagus, bisa dari guideline-nya bisa tunggu sampai
37-38 minggu. Nah, selama itu menunggu diapakan, memang pertanyaan paling bagus begitu. Intinya adalah kita kalau bisa mengidentifikasi faktor, terutama faktor maternal, atau mungkin kurang gizi dan sebagainya. Nah, kebanyakan memang kita berusaha memperbaiki aliran darah di uteroplasentalnya, bisa dengan rehidrasi, nutrisi yang paling gampang diuptake oleh plasentanya. Kemudian ada beberapa hal memang diberikan golongannya nitric oxide donor, contohnya sildenafil atau golongannya arginin, bisa untuk suplementasi, artinya dia bisa meningkatkan arteri sirkulasi dari uteroplasental. Harapannya memang untuk menambah berat badannya. Tinggal kita nunggu memantau aja pertumbuhannya bisa membaik enggak, dan kita lihat juga parameter yang kira-kira bisa membuat buruk janinnya. Prinsipnya kapan kita melahirkan? Ya prinsipnya kalau di dalam bayi itu masih aman, ya ditunggu enggak apa-apa. Kalau sudah enggak aman, segera dilahirkan. Karena kalau di luar kita bisa mungkin intervensi lebih banyak. Mungkin Dr. Budi, silakan. Ya, saya rasa sama ya dengan Dr. Bambang, hanya jangan lupa pemeriksaan non stress test ya. Pemeriksaan non stress test, lihat normal atau tidak, kategori 1, 2 atau 3. Kalau misalnya normal tidak apa-apa, bisa dilanjut 3 hari. 3 hari periksa lagi non stress test. Non stress test ada suspicious, itu tetap kita lakukan oksitosin challenge test. Ya, kalau misalnya begitu ada deselerasi sedikit atau misalnya tidak ada akselerasi, ya itu sudah mulai berpikir untuk lakukan pemeriksaan biophysical profile, jelek langsung terminasi kehamilan. Itu harus selalu berpikir begitu. Memang pemeriksaan diagnostik ini dia spesifik tapi tidak sensitif. Kalau mau sensitif tentu saja pemeriksaannya laboratorium. Ya, pemeriksaan laboratorium jauh lebih sensitif. Hanya saja untuk teman-teman di fase 2 itu kan mahal, perlu biaya yang tinggi. Jadi yang paling murah, malfisien, benefisiennya adalah dengan pemeriksaan Doppler, ultrasonografi dan non stress test. Saya tambahnya itu aja, Dok. Iya, terima kasih. Mohon maaf berhubung waktunya habis. Jadi kita beri aplaus ke pembicara berdua ini. Iya. Terima kasih kepada Pak Budi dan Dr. Bambang. Ya.